Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Memang di Islam itu apa aja di masalah ya, memang nggak ada damai. Apa aja mau cari masalah bisa dah pokoknya. Islam itu tiada hari tanpa masalah pokoknya. Setiap hari selalu ada masalah. Dari masalah jempol kaki sampai masalah titit sampai masalah apa pokoknya jadi masalah deh pokoknya. Ya ketombe apa semua. Ya itulah. Ya mau diapain lagi ya? Kita pokoknya tiap hari kita beritakan kebenaran. Ya biarin saja itu memang mereka apa saja ya tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu, makanya kita kasih tahu Nabi kamu tidak masuk surga. Udah selesai. Memang apa punya kamu bikin memang bikin masalah. Lah mau diapain? Nabinya tidak masuk surga. Nah umatnya itu hanya membeo saja, itu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi karena nabinya berdelusi ya, makanya kitabnya kan kitab asumsi, umatnya berhalusinasi ya, pasti, makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih mayoritas Islam. Percaya saya, tidak ada negara mayoritas Islam yang maju, yang adanya yang kaya pemimpinnya. Rakyatnya kere. Percaya saya, di sini saya banyak ketemu orang-orang Arab Saudi, orang Yaman, orang Irak. Pemimpinnya kaya-kaya, pejabatnya. Rakyatnya ya miskin, makanya kabur ke sini. Cari penghidupan yang layak. Serius ya, yang di Maroko, yang di Sudan, yang dari mana-mana. Oh, mereka kalau tanya pemimpinnya kaya-kaya. Ya, kaya-kaya. Yang di Maroko itu, kalau lihat kan filmnya James Bond itu kan banyak di Maroko bikinnya kan. Wah, kaya-kaya pemimpinnya. Rakyatnya ya miskin, kere, makanya lari kemari. Ya, itu sudah termasuk orang-orang Indonesia. Kenapa ya? Kan setiap kali mau apa nih takjil masalah, apalagi nanti masalah lagi kemarin ya. Masa di dalam perusahaan mau bikin pengajian bawahnya Islam radikal. Nah, itu kan, oke memang sudah niatan nggak sudah busuk. Nah, sementara umatnya yang penting Allahu Akbar, bacok, kubrak, cus, olala bebe. Oh ya, udah usah. Diajak maju nggak bisa. Tidak apa-apa, banjir yang penting masuk surga ya goblok. Banjir nggak apa-apa yang penting masuk surga ya goblok ya gubernurnya tolol. Gubernur asu apa? Anies babi asu edan, ya kan? Anies B asu edan itu kan? Anies basu edan, ya kan? Ya gimana ya? Pokoknya yang penting gubernurnya seiman. Pokoknya Islam gitu loh. Susah dibahas. Kalau baca karakter umatnya itu memang di mana-mana begitu. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nusantara Jaya. Sobat-sobatku pemerhati channel Wartawan Injil. Kemarin saya sudah membuat video menyikapi kejadian yang baru-baru ini terjadi dan cukup menggegerkan ya dalam tanda kutip. Di mana ada seorang guru atau dosen yang juga doktor yang bernama Desak Made Darmawati yang telah melakukan kebohongan publik, fitnah dan tuduhan-tuduhan yang menyesatkan yang dilakukan 2 tahun yang lalu tapi baru viralnya beberapa hari yang lalu tentang agama Hindu Bali. Peristiwa atau kejadian viralnya fitnah yang dilakukan dosen dan doktor itu kemudian membuat beragam reaksi ya. Dan terakhir kabarnya kemarin Ibu Desak Made Darmawati sudah minta maaf. Saya sebagai seorang penganut ajaran Yesus Kristus, saya hanya bisa menghimbau ya, tidak bisa memaksa, cuma menghimbau. Teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus memaafkan dan mengampuninya berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya terus menerus. Nah, jika misalkan
Desa Made Darmawati ini melakukan sebuah kesalahan bagi saya misalkan ya, sekali, 2 kali, 10 kali, bahkan terus-menerus, menurut Yesus, sekali lagi, menurut Yesus, saya harus senantiasa memaafkan dan mengampuni. Dan saya percaya, saudara-saudari saya penganut Hindu Bali yang betul-betul pelaku Hindu Dharma, mungkin seketika sempat agak jengkel dikit ya, agak emosi sedikit. Tapi lambat, perlahan tapi pasti akan sanggup juga memaafkan Ibu Desa Made Darmawati ini yang memang sudah ngawur, sudah memfitnah dan sudah menyesatkan masyarakat dengan tausiahnya yang penuh dengan kebohongan tentang agama Hindu itu. Nah, sobat-sobatku, itu hanya pengantar ya. Video ini tidak akan lagi membahas tentang Desa Made Darmawati itu. Tapi 1 hari yang lalu ada berita yang lebih menghebohkan lagi, yaitu suatu fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku pendeta Kristen bernama Joseph Paul Zhang, dengan video-videonya di kanal YouTube-nya yang penuh provokasi, penuh fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad yang mulia. Kabarnya melalui stasiun televisi yang bisa kita lihat ya, baik di TV One, di Kompas TV, dan lain-lain, di channel-channel YouTube juga banyak, di Google juga banyak membahas bahwa kabarnya si Interpol sudah berusaha mencari dan menangkap Paul Zhang ini. Nah, sahabat-sahabatku, pecinta Nusantara, NKRI dan Pancasila, jika Paul Zhang memprovokasi melalui channel-channel YouTube-nya, apa motivasinya kita tidak tahu. Tapi saya ingin memberikan sebuah tanggapan dan sebuah edukasi, himbauan kepada sahabat-sahabatku pemerhati channel Wartawan Injil ini dalam menyikapi kebodohan yang berbentuk fitnah dan tuduhan-tuduhan yang juga menyesatkan dilakukan oleh Paul Zhang ini tentang Islam, tentang Al-Quran, dan tentang Nabi Muhammad. Jadi begini sobat-sobatku, intinya ya, ada kesamaan spirit yang sudah dilakukan oleh Desa Made Darmawati, seorang dosen, seorang doktor yang memfitnah agama Hindu Bali, dengan apa yang sudah dilakukan pendeta Joseph Paul Zhang dengan memfitnah agama Islam. Ini ada spirit yang sama. Nah, spirit yang sama ini yang saya sebut sebagai kesalahpahaman atau kegagalpahaman atau kebutaannya terhadap apa yang sedang dinilainya itu. Desa Made Darmawati tidak memahami sama sekali tentang agama Hindu, sehingga ketidakpahamannya membuat dia memfitnah agama Hindu. Untuk motif apa? Saya tidak tahu. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Paul Zhang ini, karena ketidaksadarannya dia, ketidakpahamannya dia tentang Islam dan Al-Quran dan Nabi Muhammad, maka membuat dia bersikap memfitnah dan menuduh yang macam-macam tentang Nabi Muhammad dan tentang Islam dan Al-Quran. Sebagai ilustrasi dan analogi ya, saya mengajak kita semua Nusantara Jaya untuk berpikir kritis dan cerdas. Jadi begini sobat-sobatku, saya berikan analogi ya. Hari ini, jadi kita tidak ngomong ribuan tahun yang lalu, belasan abad yang lalu, enggak. Kita ngomong dulu hari ini, saya beri contoh. Di Indonesia ini, ketika kita bicara tentang sosok Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Hari ini, Bapak Joko Widodo masih hidup, orangnya masih bisa kita lihat. Kalau orang mau ketemu, datang langsung ke istana, ketemu Pak Jokowi juga bisa. Tentunya dengan aturan-aturan khusus ya. Orangnya masih ada intinya. Tetapi hari ini ada pendapat banyak tentang Joko Widodo. Dan saya garis besarkan ada 2. Ada kelompok orang-orang yang mungkin seperti saya. Ya. Mewakili orang-orang yang begitu yakin bahwa Joko Widodo ini adalah orang yang baik. Joko Widodo adalah seorang yang sangat tulus, benar-benar mau menjadi pelayan bagi masyarakat Indonesia. Benar-benar mau mengabdikan sebagian hidupnya untuk menjadi pemimpin yang betul-betul tulus, ingin menjalankan amanat rakyat yang betul-betul mulia.
Jika saya dan mungkin Anda yang berkeyakinan sama bahwa Jokowi atau Presiden Joko Widodo adalah seorang yang baik, seorang yang tulus ya. Mungkin ketika kita diminta untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan, fakta-fakta kebaikan Joko Widodo, kita bisa nggak habis-habis daftarnya. Begitu pedulinya dia dengan daerah-daerah Indonesia tertentu ya, yang dulu di zaman presiden yang terdahulu tidak dipedulikan, nggak pernah diurus. Sedangkan di zaman Joko Widodo ini infrastrukturnya dibangun, masyarakatnya dipedulikan, dan banyak, wah kita bisa memberikan daftar banyak hal kemuliaan hati yang dilakukan Joko Widodo. Itu yang pertama. Tapi sobat-sobatku, selain itu, ada juga sebagian orang atau kelompok, saudara kita juga, ya karena sama-sama Indonesia ya. Ingat, kita ini semua sebenarnya saudara. Karena nenek moyang kita sama dari Adam dan Hawa. Jadi kita semua saudara. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada kelompok kedua. Yaitu orang yang begitu benci dan tidak suka dengan Joko Widodo. Sampai hari ini masih ada. Padahal fakta-fakta kelakuan tindak tanduk Joko Widodo itu bisa kita lihat setiap hari. Kebaikan-kebaikan yang begitu banyak bisa kita saksikan. Tapi tetap saja ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan Joko Widodo ini aseng lah, PKI bla 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 dan sebagainya. Banyak sekali kelompok yang kedua ini. Padahal Joko Widodo masih ada. Sekali lagi, Joko Widodo masih hidup dan masih ada. Tapi bisa ada dua perbedaan penilaian yang sangat berbeda. Kelompok seperti saya yakin Joko Widodo adalah orang yang baik, orang yang tulus, mau mengemban amanat kenegaraan, benar-benar cinta Nusantara. Tapi ada kelompok yang lain yang berpikir Joko Widodo adalah antek-antek setan katanya. Nah, sekarang kita mundur sedikit kepada yang sudah almarhum. Kalau tadi Joko Widodo masih hidup sampai hari ini, sekarang kita membahas sedikit yang sudah almarhum. Salah satu orang yang saya yakini sebagai guru bangsa, juga mantan presiden, yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa sebagai Gus Dur. Banyak orang yang seperti saya juga sangat yakin Gus Dur adalah seorang yang sangat baik. Dia seorang muslim yang sangat paham kitab suci, sangat paham Islam. Dia juga sangat cinta Nusantara. Dia benar-benar menghabiskan sebagian dari sisa hidupnya untuk mau menjadi guru bangsa dan guru Nusantara supaya tetap jaya ini. Itu kelompok yang pertama. Namun ada juga kelompok kedua. Orang-orang yang mungkin mengatakan bahwa Gus Dur itu bukan cuma buta matanya, tapi juga buta hatinya. Gus Dur itu kafir, bla 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 dan sebagainya. Ya. Artinya sahabat-sahabatku, selalu ada dua kelompok yang menilai seseorang. Joko Widodo, ada orang yang menilainya sebagai positif, tapi juga tidak sedikit yang menganggapnya negatif. Begitupun dengan Gus Dur. Ada orang-orang seperti saya yang begitu yakin Gus Dur ini orang baik. Gus Dur ini kiai dan ulama yang benar-benar baik. Dia benar-benar tokoh Nusantara yang baik. Tapi juga tidak sedikit orang yang membenci dan menganggap Gus Dur itu kafir. Yang ketiga, kita mundur lagi sedikit lebih jauh lagi. Bung Karno. Ya. Bagaimana? Sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Banyak orang yang meyakini Bung Karno adalah sosok yang baik, negarawan sejati, cinta Nusantara. Tapi juga tidak sedikit orang yang mengatakan Bung Karno adalah pengikut setan. Itu Bung Karno. Jadi sama ya. Ada pecinta Joko Widodo, ada pembenci Joko Widodo. Ada pecinta Gus Dur, ada pembenci Gus Dur. Ada pecinta Bung Karno, banyak juga pembenci Soekarno. Nah, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang memiliki dua sisi di mata masyarakat atau di mata dunia. Dan sekarang kita mundur lebih jauh lagi, yaitu kepada sosok Nabi Muhammad, Rasulullah. Ya, sahabat-sahabatku, ini juga sosok yang sangat kontroversi. Sebagaimana Joko Widodo, Gus Dur, Bung Karno, dan banyak tokoh-tokoh dunia lainnya, yang senantiasa selalu bisa dilihat dari dua sisi. Ada pecintanya dan ada para pembencinya. Nah, terlebih lagi, tokoh yang sangat fenomenal satu ini, Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi sangat yakin
hakul yakin. Nabi Muhammad adalah sosok yang baik, sosok yang mulia. Saya yakin sebagai pengikut Yesus Kristus, saya yakin ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sama persis hakikatnya ya. Sekali lagi, hakikat dan spiritnya sama persis dengan ajaran yang disampaikan oleh para nabi yang tertulis di kitab suci Perjanjian Lama maupun oleh Yesus Kristus, guru dan tuan saya. Saya yakin ajarannya sama persis, yaitu mengajak manusia untuk hanya mengilahkan satu saja dalam hidupnya. Jangan mengilahkan uang, jangan mengilahkan jabatan, nama baik, posisi, cita-cita, suami, istri, pangkat, dan sebagainya. Tapi harus hanya mengilahkan atau menyembah kepada Sang Maha Pencipta saja. Tapi sobat-sobatku, ingat, ada juga kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang mungkin kurang memahami atau bahkan mungkin tersesat oleh pahamnya sendiri tentang Nabi Muhammad. Karena mereka mendengar atau mendapat input selama ini dalam otaknya, dalam pikirannya mendapat input yang sangat negatif tentang Nabi Muhammad. Sehingga jadilah orang seperti salah satunya, Pendeta Paul Zhang ini. Paul Zhang nampak sekali dalam kanal video-video di YouTube-nya. Begitu bencinya dengan Nabi Muhammad. Mungkin nggak beda dengan Ibu Desak Made Darmawati ya, yang begitu tidak sukanya dengan Hindu Bali. Mengapa? Karena tidak mengenal Hindu Bali. Jadi ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Ibu Desak Darmawati susah sekali mencintai orang-orang Hindu Bali, padahal darah dagingnya, tanah kelahirannya dia di Hindu Bali. Tetapi dia nampak susah bahkan memfitnah Hindu Bali secara tidak benar. Mengapa? Karena dia gagal paham tentang Hindu Bali. Nah, demikian juga yang terjadi dengan Paul Zhang ini ya. Dia nampak sekali begitu benci dengan Nabi Muhammad. Begitu tidak sukanya dengan Islam. Mengapa? Karena selama ini input yang masuk dalam pengetahuan dan otaknya dia adalah input yang negatif. Jika Anda dan saya benar-benar mengenal Joko Widodo atau Gus Dur atau Bung Karno dengan karib, tentu kita bisa melihat sisi-sisi yang sangat mulia dalam diri Pak Joko Widodo, Gus Dur, dan Bung Karno. Begitupun jika kita melihat dan mengenal betul sosok Nabi Muhammad. Input-input yang kita terima, input-input yang sangat positif. Maka kita bisa melihat kemuliaan-kemuliaan watak Nabi Muhammad. Ada banyak kisahnya ya. Misalkan salah satunya, ketika Nabi Muhammad dihujat, dicaci maki, diejek-ejek oleh banyak orang. Apa yang dilakukan? Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Bahkan ketika Nabi Muhammad, ada satu kisah yang sangat terkenal. Nabi Muhammad sering memberi makan pengemis yang buta. Dan pengemis itu tidak tahu bahwa yang memberi makan adalah Nabi Muhammad, Rasulullah. Dan pengemis itu mendapat input, mendengar cerita-cerita tentang kejelekan-kejelekan Nabi Muhammad dari orang-orang lain. Ya, sehingga dia ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, dia hanya bisa menceritakan hal-hal yang jelek, keburukan saja. Dan dia tidak tahu bahwa yang memberi dia makan, yang menyuapi dia makan setiap hari, ternyata adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Artinya sahabat-sahabatku, jika lebih banyak input negatif yang masuk dalam otak dan pikiran kita tentang Joko Widodo, tentang mungkin almarhum Gus Dur, tentang mungkin Bung Karno, dan tokoh-tokoh lainnya, maka niscaya kita akan menjadi kebencian terhadap hal itu. Sama seperti Ibu Desak Made Darmawati ya. Mungkin selama ini dia salah input masuk pemahamannya dia yang salah tentang Hindu Bali. Sehingga ketika dia memberikan tausiah, ceramah, dan pengajaran, meskipun dia bergelar doktor, meskipun dia dosen pendidikan tinggi, intelektual, tapi outputnya juga salah. Karena input yang masuk selama ini adalah input-input yang tidak benar. Sehingga output keluarnya menjadi fitnah, menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan menyesatkan. Sahabat-sahabatku, sekedar kesaksian ya. Saya sendiri sebagai seorang pengikut ajaran Yesus Kristus, saya dan teman-teman saya yang tidak sedikit di Indonesia ini, kami sangat yakin bahwa Yesus memiliki Allah. Yesus bukanlah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kami juga mewartakan hal ini kepada banyak orang. Tetapi tidak sedikit juga orang yang kemudian memfitnah dan menuduh saya
Dan juga teman-teman saya seperti Beni Irawan, teman-teman unitarian saya seperti misalkan Pendeta Cahya Dinugroho, ya, dan lain-lainnya. Ada banyak. Jadi teman-teman unitarian di Indonesia ini sebenarnya ada banyak. Meskipun yang mungkin sering muncul cuman sepertinya di media sosial hanya saya, Beni Irawan, dan lain-lainnya. Tapi yang tidak kelihatan itu sebenarnya banyak. Ya. Kami sering difitnah dan dituduh macam-macam. Mulai tahun sekitar 2006, Pendeta Esra Alfred Soru pernah memfitnah dan menuduh saya, dibilang anjing, serigala, berbulu domba, penyesat, penipu ulung. Itu dimasukkan dulu di koran Timor Express. Jadi koran Jawa Post Group di NTT tahun 2006. Lebih dari 10 kali, halaman besar sekali itu di halaman opini. Berkali-kali, berhari-hari. Esra Alfred Soru memfitnah dan menuduh saya dan teman-teman saya macam-macam. Begitupun ada juga gurunya Esra, yaitu Budi Asali. Dan ada juga Bambang Nursena, yang dulu sarjana hukum, sekarang doktor, yang sering muncul di Pijar TV itu. Yang oleh banyak orang dianggap guru, doktor yang paham sejarah gereja, paham Alkitab. Tapi sejak tahun 2008 setidaknya, Bambang Nursena sudah memfitnah saya dan teman-teman saya. Menuduh, mengata-ngatai kami macam-macam. Mengapa semua ini bisa terjadi? Dan sampai hari ini ya, pengikut-pengikutnya Bambang Nursena itu masih sering memfitnah dan menuduh kami macam-macam. Dibilang tidak alkitabiah, dibilang tidak paham sejarah, dibilang sesat, bidat, bla 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 bla, ajarannya tidak rasuli dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan menanggapi fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan Bambang Nursena dan anak buahnya ini sudah saya bahas di video-video yang terdahulu ya. Teman-teman bisa lihat di bagian playlist, ketik di menanggapi ajaran Bambang Nursena. Itu ada lebih dari 10 video saya menanggapi fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan doktor dan sarjana hukum Bambang Nursena ini, yang sudah memfitnah dan menuduh kami macam-macam. Tapi intinya pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah, baik Esra Alfred Soru, Bambang Nursena, dan kawan-kawannya semua itu sering memfitnah kami, memfitnah saya dan teman-teman saya, adalah karena mereka sebenarnya tidak paham dan tidak sadar apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus bilang, ketika Yesus mau disalib, Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang membenci Yesus dan berusaha membunuh Yesus adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak sadar dan tidak benar-benar mengenal Yesus. Nah, maka sobat-sobatku, begitu juga orang-orang seperti Bambang Nursena dan murid-muridnya ini, yang sering memfitnah dan menuduh macam-macam tentang saya dan teman-teman saya. Sesungguhnya mereka tidak kenal Yesus dengan benar. Dan mereka tidak tahu bahwa saya ini adiknya Yesus Kristus. Ajaran yang saya sampaikan persis dengan ajaran Yesus Kristus. Tapi karena mereka tidak ngerti, maka mereka memfitnah dan menuduh saya dan teman-teman saya bermacam-macam hal. Nah, spirit yang sama ini yang sedang menguasai Paul Zhang. Paul Zhang begitu benci dan tidak sukanya dengan Al-Quran dan Islam. Mungkin karena selama ini dia mendapat input-input yang tidak tepat. Mungkin dilihatnya Islam itu seperti FPI, seperti HTI, seperti ISIS. Sehingga disangkanya Islam itu sangat jahat. Islam itu teroris. Nah, dalam hal ini sahabat-sahabatku, sesungguhnya apa yang dilakukan Paul Zhang ini adalah akibat dari ketidakpahamannya dia tentang Islam dan kemuliaannya Nabi Muhammad. Sehingga sahabat-sahabatku, boleh mungkin di antara Anda ada yang seketika marah, emosi, sakit hati. Tapi jangan terlalu larut sahabatku. Ya. Lebih baik adalah kita memberikan edukasi kepada orang-orang seperti Paul Zhang ini. Bahwa Islam yang sejati itu tidak seperti yang dipikir oleh Paul Zhang. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang sejati itu sama loh dengan ajaran hakikat yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan para nabi lain. Tidak berbeda. Jadi ini penting kita sampaikan ya. Sekiranya orang-orang seperti Paul Zhang ini memahami. Nah, ini perlu diedukasi. Jangan terlalu sedikit-sedikit dibawa kepada penjarakan, penistaan agama, tidak akan selesai. Nanti akan ada lagi muncul Paul Zhang yang kemudian. Tapi adalah lebih baik jika sahabat-sahabat, saudara-saudariku umat muslim mengedukasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sebagai muslim yang taat. Pancarkanlah ajaran-ajaran kasih yang ditekankan oleh Al-Quran. Ingat sobat-sobatku, kalau di Kristen kan dikenal katanya ajarannya ajaran kasih. Apakah Al-Quran tidak menekankan hal yang sama? Al-Quran mengajarkan hal yang sama, yaitu pentingnya kasih. Kita bisa lihat fakta akuratnya. Dalam surat-surat Al-Quran ada lebih dari 200, bahkan mungkin sampai 300 ya. Dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada berapa kali ayatnya? Ada berapa kali disebutkan Allah yang pengasih dan penyayang di Al-Quran? Lebih dari 200, bahkan mungkin lebih dari 300 ya. Saya pribadi belum pernah menghitungnya. Tapi ada lebih dari 200 kali dikabarkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya sahabat-sahabatku, yang mau menjadi Muslim yang sejati, mau menjadi Islam yang hakiki, kiranya pancarkanlah kepada dunia. Lebih banyak pancarkan rahmatan lil alamin. Kabarkan Islam yang penuh kasih dan cinta. Loh kok bisa? Sebab Allahnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nyatakan juga dengan tegas bahwa orang-orang seperti ISIS misalkan, meskipun nama organisasinya pakai Islamic State, Irak and Syria, Islamic, ada kata Islamnya. Tapi kita harus tegas nyatakan, mereka sebenarnya bukan Islam yang asli. Mengapa? Karena lebih banyak mengajarkan kekerasan, kejahatan, kesadisan, sehingga mereka bukan Islam. Nah, Islam-Islam yang asli harus menonjolkan cintanya, kasihnya, rahmatnya bagi alam. Jangan sampai Islam dikesankan sebagai katanya rahmatan lil alamin, tapi kok prakteknya lebih banyak laknatan lil alamin. Jangan, sobat-sobatku. Saudara-saudariku umat muslim, mari kita sebarkan semangat cinta, kasih, dan sayang lebih banyak daripada semangat untuk membalas lah, kemudian mencibir, mengolok-olok agama lain. Jangan, sobat-sobatku. Jangan. Ingat, ketika Nabi Muhammad dihina, dicibir, diolok-olok, apa yang dia lakukan? Justru mengampuni mereka. Nah, bukankah ajaran ini sama dengan ajaran Yesus? Kasihilah dan ampunilah orang yang menganiaya dan mengejek-ngejek kamu. Dan satu hal pada kesempatan ini yang juga izin saya ingin sampaikan, sobat-sobatku. Ada pesan dari salah satu bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang mengatakan, sangat terkenal ini ya. Bung Karno pernah berkata, jika Anda menjadi Kristen, jadilah Kristen yang cinta Nusantara. Jika Anda menjadi seorang Islam, jadilah Islam yang cinta Nusantara. Jika Anda menjadi seorang Hindu, jadilah penganut Hindu, bukan Hindu India, tapi jadilah Hindu yang cinta Nusantara. Dan Hindu yang cinta Nusantara ini, sampai hari ini, sampai detik ini, dipraktekkan, dilakoni oleh saudara-saudara kita penganut Hindu Bali. Sebagian berasal dari Hindu Buddha di zaman Majapahit, yang begitu cinta, begitu mengajarkan agama budinya, mengajarkan cinta kasih kepada bukan hanya pada sesama manusia, tapi juga alam semesta yang begitu dihormati. Air dihormati, angin dihormati, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dihormati. Itu semua dipraktekkan oleh saudara-saudari kita Hindu Bali sampai detik ini, sampai hari ini. Begitupun yang beragama lain. Buddha, jadilah Buddha yang cinta Nusantara. Agama apa lagi? Konghucu, jadilah Konghucu yang cinta Nusantara. Sahabat-sahabatku, ini harus dipahami supaya Nusantara tetap jaya. Baik sobat-sobatku, jadi penekanan yang ingin saya sampaikan, saya wartakan, saya beritakan pada kesempatan ini adalah menyikapi kasusnya Paul Zhang ini. Jangan terlalu banyak kita respon dengan emosi atau kebencian. Tapi lebih baik kita respon dengan cinta dan kasih, serta edukasi yang benar tentang Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Beritakanlah Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin secara hakikat dan fakta. Jadi saya beri ilustrasi sobat-sobatku. Jika di depan rumah saya beri tulisan supermarket. Saya kasih tulisan besar sekali, supermarket. Tidak otomatis ujuk-ujuk rumah saya tiba-tiba menjadi supermarket. Ketika ada orang datang, saya mau beli minyak, ada. Saya mau beli beras, tidak ada. Saya mau beli roti, tidak ada. Mau beli Indomie, tidak ada. Mau beli ini, tidak ada. Loh, kok katanya supermarket? Iya, cuman tulisannya doang. Nah, sahabat-sahabatku, janganlah kita, sobat-sobat, saudara-saudariku yang muslim, menjadi Islam yang hanya KTP-nya tok, tulisannya aja agama Islam. Tetapi biarlah dalam kehidupan sehari-hari, praktekkan dan buktikan, realitakan. Jadikan Islam yang agama samawi, agama langit itu membumi di Nusantara ini. Menjadi Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Yang lebih banyak mengedepankan dalam ceramah-ceramah, dalam tausiah-tausiahnya adalah cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Mengapa? Karena Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, sekian sobat-sobatku video pada kesempatan ini. Rahayu.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Shalom Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Jaya. Pancasila Jaya.